Halo, welcome back again di channel kami, di channel Realita Pos TV, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi tentunya. Nah, setelah lama kita vakum ya di konten-konten video kita di channel ini, kembali lagi kami mengudara, kembali berimprovisasi. Dan kali ini kita berada di sebuah monumen ya, lapangan Merdeka ya. Jadi sobat semua, adik sana sekalian, kali ini kita akan mengekspos sebuah monumen yang bagi masyarakat Provinsi Bengkulu tidak asing lagi lokasi ini. Ya, ini ialah, nah ini monumen View Tower kalau kata orang Bengkulu ya. Inilah monumen View Tower yang ini merupakan monumen bersejarah sekali ini. Kenapa saya bilang ini monumen sangat bersejarah? Karena sampai dengan saat ini bangunan tidak bisa lagi berfungsi. Nanti kita akan ekspos lebih dekat ya. Ini tidak berfungsi lagi. Dulu awal pembangunannya sekitar tahun 2015-an lah, lebih kurang. Ini bisa menjadi destinasi wisata ini sebenarnya. Karena di tengah-tengah itu ada lift, itu bisa menjurus ke atas ya. Itu bisa menjadi destinasi wisata dan menarik para pengunjung yang berkunjung ke sini. Jadi mereka datang ke sini bisa langsung naik ke atas dan melihat pemandangan tepi pantai, mulai dari Benteng Malabro bisa dilihat dari atas sana. Kemudian wisata Tapak Padri, Pantai Tapak Padri, wisata Pantai Pasar Bengkulu, ini bisa dilihat dari atas ini. Namun sayang, pasca diresmikan, ini kalau nggak salah diresmikan SBY, bertepatan kalau nggak salah. Ini sebenarnya pembangunan dari Kementerian BPBD, BPNP kalau nggak salah. Jadi ini semacam menara peringatan gempa tsunami. Memang dulu Bengkulu terkenal dengan daerah gempa, jadi dikasihlah bangunan ini. Namun setelah resmikan hanya hitungan beberapa bulan tidak bisa difungsikan lagi, dan ini kondisinya sangat kritis sekali dan tidak bahkan bisa lagi difungsikan. Dan kenapa tadi di awal saya bilang ini monumen bersejarah? Karena setelah tidak difungsikan lagi, ini dilestarikan oleh pemerintah, dilestarikan menjadi salah satu bangunan bersejarah di Provinsi Bengkulu. Luar biasa kan? Memang ini jangan difungsikan, bagusnya jadikan monumen sejarah, karena inilah sejarah bukti otentik dugaan korupsi yang bermula dari sini. Dan ini salah satu View Tower. Kita bingung juga ya. Inilah wisata sejarah yang sudah dilestarikan pemerintah Provinsi Bengkulu. Oke, kita lihat dari dekat ya. Oke, kita lanjut. Hai, nah balik lagi kan, seperti janji saya di awal bahwa kita akan mengeksplor dekat. Ini tadi background saya di belakang panggung. Ini belum bukan panggung taulah panggung serbaguna untuk acara-acara kegiatan pemerintahan seperti festival segala macam lah. Alhamdulillah. Namun di tengah wabah pandemi saat ini ya, itu jadi tempat kongko-kongkoan lah, tongkrongan anak-anak yang biasanya tiap sore itu agak ramai juga untuk acara nari. Dan di samping kanan dari posisi saya ini itulah kediaman rumah dinas gubernur ya. Rumah dinas gubernur. Nah itu ya, radius cuma berapa ratus meter lah dari View Tower ini. Ini nggak kelihatan ya, backlight ya. Nah ini, kelihatan kan? Jadi hanya berjarak beberapa ratus meter dari kediaman dinas gubernur. Jadi kenapa saya bilang tadi ini tidak perlu dirobohkan sih, karena memang wacana dulu mau dirobohkan, cuman nggak tahu prosesnya kayak ribet saya, karena proses ini temuan banyak, untuk melakukan penghapusan juga susah kayaknya. Apa kurang serius atau nggak tahu. Jadi kalau saran saya sebagai masyarakat kecil lah ya,
Ini nggak usah dirobohkan. Jadi ini dilestarikan saja menjadi monumen sejarah korupsi. Itu. Nah, kenapa saya bilang monumen sejarah korupsi? Ya terbukti nggak bisa dipakai sarana ini. Kita lihat, nah nih lantainya, nah keramiknya udah hancur, centang perenang. Terus, nah ini, kelihatan ya. Ini isinya ini, aduh. Padahal ini sebuah ruangan ini. Ini sebuah ruangan lorong untuk menuju ke akses. Di sini kalau nggak salah ada 1, berapa tuh? 2, 3, 4 lorong atau koridor. Jadi ini dulu megah sekali bangunan ini, sangat megah. Jadi balik lagi, ini ada 4 koridor. Ini koridor masuk untuk menuju akses sini. Jadi kita lihat dah. Ini bisa juga dari atas. Nah, pintunya udah kayak gini. Aduh, memprihatinkan sekali ya. Itu dari atas. Jadi memang ke suasana pagi hari ini sepi ya di sini, di Kota Bengkulu, karena memang lagi pemberlakuan PPKM. Apalah PPKM, nggak jelas. Kita lihat aja nanti PPKM dapat efek atau enggak menekan angka penyebaran COVID. Itu Polres Bengkulu. Jadi gini, nah ini dalamannya, nah kelihatan kan, meskipun kamera agak kabur ya. Nah, padahal ini bagus sekali nih. Kemudian, nah, memang tidak ada bangunan yang layak difungsikan lagi. Mulai dari plafon, bersih udah karet. Ini tinggal nunggu waktu aja. Nunggu waktu untuk roboh. Bukan dirobohkan, karena sayang nih. Jadi monumen sejarah. Nah, ini suasana di sekitaran area View Tower ya. Nah, kalau bicara View Tower ini memprihatinkan sekali. Nah, kita lihat. Ini sarana namanya Lapangan Merdeka, tapi nggak bisa dipakai. Heran juga, Lapangan Merdeka tapi nggak bisa dipakai. Maksudnya nggak pernah ada kegiatan olahraga di sini. Namanya Lapangan Merdeka, bingung juga kita. Nggak merdeka Bengkulu kayaknya. Nah, ini kita keliling ya. Nah, ini kambing udah hancur. Nah, sampah berserakan. Ini potret kita ke bawah. Nah, ini saya bilang tadi kan, ini kita menuju akses ke koridor, salah satu koridor untuk masuk menuju akses lift yang dulunya. Nah, ini sekarang jadi barang hantu. Barang hantu ini sekarang tuh. Nah, sahabat di sana. Nah, hancur, kaca setebal berapa mili? 10 mili ya. Hancur nggak keruan. Itulah konsep pembangunan, hanya bisa membangun tapi nggak bisa merawat. Ini fakta yang tak terbantahkan. Inilah puluhan miliar anggaran dialokasikan. Sedih kita. Padahal di situ bangunannya bagus sekali. Tapi ada pembangunan ini kontras sekali ya. Antara bangunan ini, balai yang baru dibangun oleh era gubernur sekarang dengan peninggalan gubernur yang lalu. Inilah. Jadi kenapa saya bilang tadi ini layak untuk jadikan monumen sejarah. Sejarah awal gubernur lalu di penjara, yang merupakan gubernur perdana ini oleh kasus korupsi. Nah, inilah. Jadi View Tower, monumen sejarah korupsi di Bengkulu. Itu kayak bagus judul tagline-nya. Ini lapangan ini lapangan bola dulu. Lapangan bola, tempat bermain anak-anak atau remaja-remaja Bengkulu. Tapi setelah dialih fungsikan menjadi ya semacam apalah area tempat anak-anak, tempat bermain keluarga. Tapi ya anak-anak yang pecinta olahraga yang mana larinya. Nah,
Inilah areanya. Taman Bengkulu apa? Taman Bengkulu apa Lapangan Merdeka. Nah, nih. Tuh lihat. Kita lihat ke plafon koridor yang sebelahnya lagi. Nah. Koridor besarnya ada dua koridor kecil yang menuju akses ke pintu lift ini. Nah, ini udah banyak diambilin. Nah, seng ini. Nah, gimana nggak kita sebagai masyarakat Provinsi Bengkulu nggak prihatin seperti ini? Kalau memang ini nggak bisa difungsikan atau dibuat apa atau diperbaiki lah, atau seperti jadi bisa difungsikan. Karena sebab salah juga kalau kita lihat ego sektoral ya, potret sistem pemerintahan di Provinsi Bengkulu antara pemerintah kota yang pemerintah provinsi ini saling ego kayaknya. Jadi bodo amat, bukan wilayah gua, gitulah. Nah, ini bangunan yang sekarang dibangun ya, kita lihat kondisinya. Itu tadi kira karena hanya bisa membangun tapi nggak bisa merawat. Ini salah satunya, baru ini bangunan ini, tapi lihat bagaimana bisa sangat membahayakan. Nah, ini bisa membangun tapi nggak bisa merawat. Ini seperti ini potretnya. Mestinya ini dianggarkan untuk biaya perawatan atau apa, karena nggak mungkin masyarakat yang merawatnya. Apalagi bangunan dekat pantai ya, bangunan besi kayak gini nih. Nah, ini besi tipis, keropos, hanya hitungan tahun aja bisa hancur. Nah, ini pagar. Nah, ini pagar dari besi. Karena bingungnya konsep pembangunan, apa nggak ada analisa. Nah, bangunan material besi kayak gini di daerah pantai cepat sekali dimakan karat. Ini pagarnya tinggal nunggu waktu. Nah, itu ayunannya. Nih, udah hilang. Ini udah diambil oleh orang, kayak orang-orang berbekas ini. Nah, hanya tinggal atapnya doang. Padahal kondisi dekat rumah dinas gubernur. Ironis kan? Ya memang inilah potret bangunan yang ada di Provinsi Bengkulu. Depan rumah dinas gubernur pun tidak terawat. Nah, fasilitas depan gubernur pun tidak terawat. Nah, ini ayunan untuk anak-anak hilang. Nah, padahal bangunan ini baru, kalau nggak salah 2019 atau 2020. Coba lihat kondisi sekarang dibandingkan dengan ini. Nah, itu material besi semua, itu besi, material lapisan kaca, terus fiber segala macam lah material. Hancur. Lampunya nggak bagus fungsi lagi nih, kalau nggak salah. Nah, inilah kenyataan fenomena bangunan di Provinsi Bengkulu, depan rumah dinas gubernur Bengkulu. Aduh, sedih kita kalian melihat fasilitas. Nah, tuh kan. Nah, ini kursi juga dari besi. Heran juga kadang-kadang. Bingung juga kita konsep orang ini. Apa orang nggak ada yang insinyur, apa nggak ada analisa pekerjaan. Kursi dari besi, daerah dekat pantai. Oh, tuh sepanjang itu besi semua kursinya. Itu lagi besi tipis. Jadi, ini satu lagi nih. Ini kalau lihat dari sepintas ada kayu, tapi dia berbesi ini. Oh, udah bekarat kan? Kalau nggak dirawat, ini akan hancur semua. Kan kasihan, apalagi ini untuk ada sering keluarga anak-anak sering main sini. Ini bisa membahayakan. Aduh. Nah, ini lampu ini pajangan doang ini. Ini lampu ini pajangan doang, nggak berfungsi ini. Nah, ini lampu ini pajangan doang ini, ya pajangan. Ya dah, itu aja dulu ya di sana. Nah, sekilas potret bangunan yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di depan rumah dinas gubernur. Tupio Tower yang monumen sejarah korupsi awalnya Gubernur Bengkulu ditangkap KPK, dan ini monumen yang bangunan yang baru dibangun, tempat taman-taman untuk keluarga buat santai. Tapi kondisinya coba lihat ya sendiri ya faktanya. Tuh kelihatan ya. Nah, tulisannya udah hilang. Tulisannya dari besi. Ini heran juga kadang-kadang. Tulisannya aja dari besi. Karena bingung juga konsep pembangunan. Nah, cuma dari plat ini. Nah,
Hah? Dari plat. Kan? Nah, ini dari plat tipis pula. Aduh. Konsep pembangunan. Nah, ini tinggal digoyang-goyang dikit udah diambil sama orang-orang bekas ini. Ya kan? Nah, bangunan ke pantai tapi semua materialnya dari bahan besi. Kecuali itu kayak kayu, kan entah apalah fungsinya itu. Oke, itu aja dulu di sana. Ya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan menjadi informasi bagi kalian ada di sana yang warga di Provinsi Bengkulu yang belum tahu, yang di luar Bengkulu yang belum tahu kondisi Bengkulu ya seperti inilah kondisinya. Salah satu sarana infrastruktur view tower dan taman-taman apalah ya, taman-taman besi ini karena ngapa kumpulan dari taman besi, kumpulan taman besi ini. Karena semua materialnya banyak dari besi, mulai dari ayunan yang udah hilang dari besi, mainan anak-anak udah hilang dari besi. Nah, jadi lampu, jadi taman-tamannya itu dari besi semua. Nah itu saya bilang tadi udah mulai hancur, tuh hilang, udah banyak hilang. Kursi sudah hilang. Nah, ini, nah ini kan, ini kursi yang dari besi. Nah ini udah hilang, udah digondol orang ini. Nah, tinggal lagi kakinya, bangkunya kemana ini? Nah, jadi konsep pembangunan yang tanpa apa ya? Padahal orang-orang hebat semua yang bangun ini. Oke, demikianlah. Dan ayo kita pulang. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.